Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 98 Jakarta, yang terhormat Bapak Sukawi MPD, Bapak Ibu Wakil beserta staf, juga Bapak Ibu Panitia LDKS Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa di SMA Negeri 98 Jakarta, beserta segenap para panitia dan juga para peserta, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, marilah di kesempatan yang sangat baik ini selalu tidak lupa kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih diberikan berbagai macam curahan nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dan juga mengikuti kegiatan LDKS ini, yang mana mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dapat menghasilkan suatu yang benar-benar bisa kita harapkan bagi kalian, khususnya para calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Dengan mengikuti kegiatan LDKS ini, mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa kalian dapatkan dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Namun tak lupa, marilah kita bersolawat dan salam kepada penuntun kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita akan selalu mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, para peserta LDKS yang Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan salah satu materi yang sangat penting sekali untuk kalian ketahui dan kalian pelajari, karena kaitannya materi ini adalah sangat berkaitan erat sekali dengan apa yang kalian ikuti kegiatan pada hari ini, latihan kepemimpinan dasar siswa. Di antaranya adalah materi retorika. Nah, untuk itu, agar tidak berpanjang lebar lagi, mari kita mulai materi ini. Yang pertama, tentunya kalian harus mengetahui dulu apa sih itu arti retorika. Nah, adapun asal retorika ataupun retorika ini berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai pengertian adalah seni berbicara dengan orang lain, baik itu berbicara secara personal satu lawan satu, ataupun kita berbicara di depan audiens, ataupun berbicara di depan halayak ramai atau di depan umum. Nah, kemudian kaitannya dengan materi daripada retorika ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting sekali untuk kalian pahami, bahwa dengan kalian nanti mempelajari retorika banyak sekali manfaat-manfaat ataupun pelajaran-pelajaran yang bisa kalian terapkan, khususnya ketika kalian berbicara di depan umum, agar apa yang menjadi tujuan daripada pembicaraan yang akan kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik, bisa diterima sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya apabila kita memahami konsep berbicara yang baik, berbicara yang sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, ini dapat kalian pahami dan dapat kalian dapatkan ilmunya melalui ilmu retorika. Nah, kemudian ada yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya ketika kita berbicara di depan umum,
Sering kita melupakan, kadang-kadang ada seseorang yang hanya memperhatikan penampilan, cara berpakaian, akan tetapi dia lupa dengan satu hal, yaitu dia tidak mempunyai persiapan ketika akan berbicara di depan umum. Dan tentunya anak-anakku sekalian, yang perlu kalian persiapkan ketika akan menyampaikan pidato, akan menyampaikan sambutan, ataupun akan menyampaikan sesuatu hal di depan umum, maka pikirkan terlebih dahulu yang pertama adalah konsep atau tujuan yang akan kalian bicarakan di depan umum tersebut. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tadi menyusun konsep. Siapapun orang ataupun sebiasa apapun orang itu berbicara di depan orang lain, apakah dia berbicara secara personal satu lawan satu, ataupun berbicara di depan sebuah rapat, ataupun berbicara di depan umum seperti halnya berpidato ataupun berorasi, maka dia harus mempunyai konsep terlebih dahulu apa saja hal-hal yang akan dia sampaikan pada kesempatan itu di depan orang yang akan kita ajak bicara. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai konsep, maka tentunya pembicaraan kita tersebut tidak akan teratur, ataupun misalkan ada hal-hal yang seharusnya kita sampaikan akan tetapi terlupa ataupun terlewatkan. Nah, oleh karenanya konsep ini adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali ketika kita akan berbicara di depan umum. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pilihan bahasa yang harus kita perhatikan. Karena anak-anakku sekalian, jangan sampai apa yang kita bicarakan itu tidak bisa dipahami oleh orang yang menjadi lawan bicara kita. Oleh karenanya kalau kita berbicara di depan orang-orang yang mungkin tingkat pendidikannya itu menengah ke bawah, tentunya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Dan ketika kita berbicara di kalangan-kalangan yang dari menengah ke atas, ataupun kita berbicara di depan orang-orang yang memang kualitas pendidikannya tinggi, maka sedikitnya kita harus menyampaikan dengan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa populer yang tentunya ini kita harus ketahui apa kata populer tersebut, kemudian apa maknanya, apa tujuannya, sehingga jangan sampai kita menggunakan kalimat-kalimat yang jarang didengar oleh orang, yang kedengarannya keren, populer, akan tetapi kita tidak memahami apa arti kata populer tersebut, ataupun bahkan salah dalam kita menafsirkan daripada kata-kata tersebut. Nah, kemudian yang ketiganya, ketika kita berbicara di depan umum itu ada salah satu konsep ataupun ada salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam ilmu retorika itu yang disebut dengan olah visual. Karena dengan olah visual ini kita akan mengetahui reaksi ataupun psikologi daripada orang yang kita ajak bicara. Oleh karenanya ketika kita sedang menyampaikan pidato, ketika kita sedang menyampaikan kata sambutan di depan orang banyak, maka pandangan itu jangan hanya tertuju kepada satu titik, tapi diusahakan agar pandangan kita itu adalah menyeluruh ke setiap titik, ke setiap sudut apa yang ada di hadapan kita, kita pandangi dan kita pahami, karena dari situ kita akan bisa melihat respon daripada orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai kita berbicara akan tetapi tujuan kita atau pandangan kita hanya ke atas, sedangkan orang-orang yang kita ajak bicara ada di depan, atau kita
berbicara pandangan kita ke sebelah kiri, padahal orang-orang yang kita ajak bicara duduknya ataupun posisinya ada di sebelah kanan. Nah, oleh karenanya olah visual ini adalah sangat penting sekali bagi kita dalam berbicara ataupun dalam menyampaikan daripada hal-hal yang ingin kita sampaikan, agar bisa kita melihat bagaimana reaksi ataupun psikologi daripada orang-orang yang kita ajak bicara. Jangan sampai nanti kita berbicara akan tetapi orang yang kita ajak bicara itu tidak mau lagi mendengarkan ataupun sudah malas mendengarkan. Maka dengan kita melihat daripada situasi seperti ini, maka kita akan bisa melakukan hal-hal yang mungkin dapat menjadikan orang-orang yang tadinya sudah mulai bosan, orang-orang yang tadinya sudah mulai jenuh dengan apa yang kita sampaikan, mereka akan bangkit kembali semangatnya untuk mendengarkan apa yang menjadi bahan pembicaraan kita. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, yang tidak kalah pentingnya dalam kita mempelajari daripada ilmu retorika ini, bahwasanya ketika kita berbicara di depan umum, maka sekali lagi kita harus pandai melihat situasi dan kondisi. Juga kita pandai melihat acara apa yang akan kita ikuti, karena tentunya dari kita mengetahui acara apa yang akan kita ikuti itu, sebelumnya kita bisa mempersiapkan pakaian apa yang akan kita pakai, kemudian konsep apa yang akan kita buat. Maka dengan memiliki kesiapan seperti ini, maka insya Allah ketika kita berbicara, kita akan mempunyai kepercayaan diri dalam diri kita, karena kita sudah benar-benar mempunyai kesiapan ketika kita akan berbicara di depan umum. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita akan berbicara di depan umum, nah untuk selanjutnya dengan kita mempelajari daripada retorika, ada beberapa hal yang sangat penting sekali untuk kalian ketahui manfaat daripada kita mempelajari ilmu retorika. Yang pertama, manfaat daripada mempelajari ilmu retorika itu adalah akan membuat kamu pandai dalam merangkai kata-kata saat berbicara di depan umum. Karena anak-anakku sekalian, orang kalau misalkan mereka sudah berbicara ataupun sudah mempelajari tentang ilmu retorika, karena nanti di sana akan dipelajari berbagai macam kosakata bahasa ataupun panduan-panduan kata-kata yang baik. Maka seseorang yang sudah mempelajari ilmu retorika, dia akan bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sesuai dengan tema ataupun acara yang kita ikuti. Nah, kemudian yang keduanya, dengan kita mempelajari ilmu retorika, maka kita akan memahami tentang pembagian intonasi dalam kita berbicara dengan orang lain. Sekali lagi, pentingnya ilmu retorika ini apalagi bagi seorang dai atau seorang pendakwah, bagi seorang yang berbiasa berpidato, bagi seorang pemimpin, baik itu pemimpin di dalam sekolah, pemimpin di masyarakat, ya. Tentunya kita sering dihadapkan dengan acara-acara yang tentu kita dituntut untuk menyampaikan sambutan ataupun menyampaikan pendapat dan sebagainya. Maka kita harus memperhatikan intonasi daripada pembicaraan yang kita sampaikan. Kadang-kadang anak-anakku sekalian, ada orang yang berbicara itu dia tidak bisa membedakan antara intonasi orang yang sedang sedih atau orang yang sedang berbahagia. Atau kadang-kadang ada orang yang berbicara itu terlalu cepat sehingga susah untuk dipahami oleh orang lain. Maka dengan mempelajari retorika, kita akan diajarkan bagaimana ketika kita berbicara itu memperhatikan intonasi,
bagaimana intonasi ketika kita sedang sedih, bagaimana intonasi kita ketika bahagia, atau bagaimana intonasi kita ketika menyampaikan sesuatu hal yang mana intonasi tersebut sesuai dengan kata ataupun kejadian yang kita sampaikan di depan umum. Nah, kemudian yang keduanya, berbicara tidak terlalu cepat. Ini pun merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami, karena ada sebagian orang ketika berbicara ataupun menyampaikan sesuatu itu menurut dia artinya sudah bisa dipahami oleh orang lain, akan tetapi sesungguhnya apa yang dia ucapkan itu tidak bisa dipahami karena intonasi dari pembicaraannya itu terlalu cepat, atau sebaliknya terlalu banyak berhenti atau terlalu banyak berpikir sebelum melanjutkan daripada kata-katanya. Ini pun yang harus kita perhatikan. Dengan mempelajari kita ilmu retorika, maka kekurangan-kekurangan seperti ini dapat kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ketika kita sudah mempelajari tentang ilmu retorika, bahwasanya manfaatnya adalah ide yang ingin kita sampaikan kepada orang lain itu akan lebih mudah untuk dicerna. Seperti tadi, menggambarkan intonasi, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Seperti tadi di awal sudah Bapak sampaikan, agar ketika kita berbicara itu kita memahami lawan bicara kita. Jangan kita berbicara tetapi orang yang ada di hadapan kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan, karena mungkin bahasanya yang jarang didengar, ataupun kita menggunakan bahasa-bahasa yang populer, menggunakan bahasa-bahasa yang jarang didengar orang lain atau jarang diucapkan, sehingga ini benar-benar harus kita pahami. Dengan kita mempelajari ilmu retorika, kita akan mampu untuk bisa berkomunikasi dengan baik, sesuai dengan lawan bicara kita, sesuai dengan audiens yang ada di hadapan kita. Nah, ini adalah salah satu manfaat daripada kita mempelajari ilmu retorika. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dengan kita mempelajari ilmu retorika itu akan mendidik kita menjadi orang yang paham akan kondisi. Nah, sekali lagi, ketika kita berbicara, ketika kita berpidato, atau ketika kita berorasi, maka kita akan bisa melihat dan memahami apakah orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, apakah audiens yang mendengarkan kita, mereka itu paham atau mereka itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan, atau sebaliknya. Nah, maka dengan kita mempelajari ilmu retorika ini, kita akan paham dengan kondisi dan situasi audiens ataupun lawan bicara yang kita ajak bicara. Dengan demikian kita akan bisa memahami tujuan kita apakah bisa tercapai, atau sebaliknya ada hal-hal yang kurang karena mungkin ketidakcakapan kita dalam menyampaikan daripada tujuan daripada pembicaraan tersebut. Nah, kemudian yang keempatnya, anak-anakku sekalian, dengan mempelajari ilmu retorika, kita akan pandai untuk menjadi bukan hanya sebagai seorang pendakwah ataupun seorang yang ahli dalam berpidato, akan tetapi salah satu keuntungan dengan kita mempelajari ilmu retorika adalah kita akan pandai memimpin suatu acara atau menjadi MC atau master ceremony dalam kegiatan apapun. Nah, karena tentunya dalam ilmu retorika ini kita akan diajarkan bagaimana cara kita memimpin ataupun menjadi MC dalam sebuah acara yang sifatnya umum, acara yang sifatnya keagamaan, acara yang sifatnya hiburan dan lain sebagainya. Nah, maka kita akan bisa menguasai berbagai macam acara dan kita akan bisa menjadi seorang MC yang handal ketika kita sudah mempelajari daripada ilmu retorika. Nah, kemudian yang terakhir,
manfaat daripada kita mempelajari ilmu retorika, kita akan lebih bisa menghargai orang lain yang berbicara di depan kita. Artinya kalau kita sudah memahami dan mempelajari ilmu retorika, maka kita akan bisa dan akan berusaha untuk selalu kita menghargai siapapun orang yang kita ajak bicara ataupun sedang berhadapan dengan siapapun, maka kita akan berusaha dan akan bisa menghargai berbagai macam kalangan, berbagai macam orang dengan latar pendidikan yang berbeda, dengan budaya-budaya yang berbeda, akan tetapi kita akan mampu memahami itu semua setelah kita mempelajari ilmu retorika. Inilah segelintir ataupun beberapa hal manfaat daripada kita mempelajari ilmu retorika. Nah, mudah-mudahan kalian calon pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang bisa memahami dan bisa mengambil manfaat daripada bahasan tentang retorika ini, karena sekali lagi retorika adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kalian calon pemimpin-pemimpin, karena kalian harus benar-benar bisa menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya cakap dalam berpikir, akan tetapi juga cakap dalam berbicara, cakap dalam menyampaikan ide-ide dan juga gagasan-gagasan, dan gagasan itu atau ide itu dapat diterima oleh orang lain ketika kita dapat menyampaikan ide dan gagasan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan materi ini sekali lagi bisa bermanfaat, dan juga mudah-mudahan kalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang berhasil di masa-masa yang akan datang, menggantikan generasi-generasi sebelum kalian. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan, ada kehilapan, semata-mata itu dari kebodohan Bapak pribadi, dan jikalau ada manfaat dan ada baiknya itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.